Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan podcast History bersama saya Medinar Sagita Putri. Kali ini podcast History akan kembali membahas biografi salah satu pahlawan revolusi. Beliau merupakan pahlawan revolusi yang berasal dari Korps Kepolisian Republik Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama langsung kita ke pembahasannya. Ajun Inspektur Polisi 2 Anumerta Karel Saswitubun. Beliau lahir di rumah Diantual, Maluku Tenggara pada tanggal 14 Oktober 1928. Beliau wafat di Jakarta atau lebih tepatnya Jalan Teguh Umar nomor 36, Menteng, Jakarta Pusat pada tanggal 1 Oktober dini hari 1965 pada usia 37 tahun. Beliau merupakan pahlawan revolusi yang berasal dari Korps Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya, untuk memudahkan penyebutan kita dalam pembahasan, Bapak Karel Saswitubun akan dipanggil dengan sebutan Bapak Kasaswitubun. Nah, Bapak Kasaswitubun ini memiliki 3 orang saudara kandung, masing-masing 1 laki-laki dan 2 perempuan. Saudara-saudara kandung beliau bernama Bapak Ephraim Saswitubun. Beliau menetap di Belanda, merupakan seorang ex-Kenil. Lalu ada Nyonya Oswiwutun Saswitubun, dikenal dengan nama Nyora. Terakhir ada Nyonya Magdalena Owiwutun atau Saswitubun, dikenal dengan nama Mada. Nah, ayah beliau bernama Primus Saswitubun. Sejak kecil, beliau dipanggil dengan nama KC. Beliau ditinggal wafat oleh ibunda beliau sejak usia 7 tahun. Nah, ibunda Pak Karel Saswitubun ini meninggal dunia saat Pak Saswitubun berusia 7 tahun. Kemudian ayahanda beliau menikah kembali dengan seorang wanita bernama Nyonya Fransina Oiwutun. Sedikit latar belakang tentang Nyonya Fransina berdasarkan buku biografi Bapak K.S. Tubun yang terbit tahun 1985. Nyonya Fransina Oiwutun sebelumnya pernah menikah dan memiliki 7 orang anak dari pernikahan pertama beliau. Kemudian setelah Nyonya Fransina dan ayahanda dari Bapak Karel Saswitubun ini ditinggal wafat oleh pasangan masing-masing, kemudian beliau berdua menikah. Nah, setelah menikah, Bapak K.S. Tubun atau Bapak Kasaswitubun ini bersama dengan ayah dan saudara-saudara beliau pindah ke desa tempat ibunda beliau beserta 7 orang saudara sambung beliau tinggal. Nah, di desa tersebut keluarga Bapak Kasaswitubun hidup dengan damai. Nah, sejak kecil Bapak Kasaswitubun sudah memperlihatkan bakat yang istimewa. Beliau gemar bernyanyi, menari, berdansa. Beliau juga gemar berolahraga seperti sepak bola, kasti, voli, lempar lembing, cakram, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Kasaswitubun ini memiliki seorang istri bernama Ibu Margarita Wagina. Mereka menikah pada tanggal 21 Agustus 1959. Ibu Wagina sendiri kelahiran Kaparau, Klaten, 19 Juli 1939. Bapak K.S. Tubun atau Bapak Kasaswitubun dan Ibu Wagina sendiri memiliki 3 orang anak dari pernikahan beliau. Nah, Bapak Kasaswitubun memulai pendidikannya pada tahun 1935. Beliau memasuki sekolah SD Kristen Katolik di sana dan menamatkannya pada tahun 1941. Kemudian di tahun 1951 beliau memutuskan untuk masuk sekolah polisi negara di Ambon selama 6 bulan. Dan kemudian setelah selesai menamatkan sekolahnya, beliau pindah ke Jawa. Nah, di Pulau Jawa, beliau mengambil sekolah polisi mobile brigade atau SPMB pada 11 Desember 1954.
Nah, beliau kemudian mengikuti pelatihan penyegaran 1 dan 2 di Gedung Halang Bogor, masing-masing memakan waktu 1 bulan dan 1,5 bulan. Untuk pelatihan penyegaran 1 terhitung tanggal 30 Oktober 1961. Dan untuk pelatihan penyegaran 2 terhitung tanggal 15 Juli 1963. Selama karir beliau di kepolisian, beliau pernah bertugas di beberapa wilayah seperti Ambon, Sumatera, Sulawesi, Jakarta, dan perbatasan Irian Jaya atau Papua kini. Nah, saat bertugas di Ambon, Bapak Kasaswitubun bertugas dalam rangka menumpas sisa-sisa pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Kemudian beliau bertugas di Aceh dalam rangka menumpas pemberontakan DITI pimpinan Tengku Daud Bereh. Lalu ditugaskan di Sulawesi dalam rangka menumpas pemberontakan Kahar Muzakar. Beliau juga pernah bertugas untuk menumpas pemberontakan PRRI Permesta di bawah Kesatuan Mobile Brigade. Nah, Bapak Kasaswitubun ini sendiri juga pernah bertugas dalam mensukseskan pelaksanaan Ganevo pertama yang dilaksanakan di Jakarta. Dan tugas terakhir beliau ialah mengawal atau menjaga rumah dari Dr. J. Lemena yang pada saat itu menjabat sebagai salah satu wakil Perdana Menteri era pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, Bapak Kasaswitubun ini sendiri wafat pada 1 Oktober 1965 karena ditembak oleh pasukan G30 PKI yang sempat salah masuk ke rumah Bapak Lemena karena mengira rumah tersebut adalah rumah Jenderal Ahan Nasution. Beliau kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta dalam suatu upacara kemiliteran. Baik, sekian yang dapat podcast History sampaikan untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam.